Hai, masih dalam alur cerita bersama Mel di sini. Hari ini aku akan merangkum film horor berjudul Village of the Damned alias Kota Para Terkutuk. Oke, kencangkan sabuk pengaman, hidupkan subtitles, dan awas spoiler. Selalu like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video alur cerita yang lainnya. Alkisah ada sebuah kota yang sangat tenang bernama Midwich. Tidak ada yang spesial dari kota ini hingga suatu hari ada sebuah fenomena yang terjadi saat orang-orang sedang mempersiapkan perayaan tahunan. Tepat jam 10, semua orang tiba-tiba ngejeblak pingsan. Semua orang? Tidak juga. Bahkan burung, ternak, dan anjing ikut-ikutan pingsan berjamaah. Bahkan ada seorang pria yang bernama Mike yang sedang berkendara memasuki kota, ikut solidaritas pingsan rame-rame. Tapi yang satu ini fatal. Mobilnya nabrak dan meleduk. Langsung viral. Kejadian ini menyebar ke kota sebelah dan mereka rame-rame kepingin nonton. Tapi jika ada yang berani melewati polis line, resikonya tanggung sendiri bro. Setelah diteliti, kota ini tidak ada hubungannya dengan nuklir, lab kimia, atau biologi, atau bahkan perang Rusia-Ukraina. Salah satu dokter yang menginvestigasi bernama Alan, yang kebetulan ber-KTP kota itu dan sedang tugas keluar kota. Tapi Alan bingung karena istrinya Barbara berada di balik polis lain dan tidak menjawab teleponnya. Waktu berlalu dan tepat pukul 4 sore, orang-orang yang pada pingsan janjian siuman bareng. Alan secepat kilat mencari Barbara dan bertanya, "What happened?" Namun Barbaranya malah kebingungan, sama seperti yang lain. Kepala sekolah di kota itu, Jill, setelah mengetahui pacarnya Mike tewas, menjadi hancur hatinya. Tidak ada satupun ilmuwan maupun orang pintar yang bisa memberi jawaban apa yang menyebabkan gerakan tidur massal itu. Kehidupan lalu berlanjut normal di Midwich. Orang-orang melupakan kejadian kemarin, hingga beberapa minggu kemudian Dr. Alan menghadapi banyak kasus kehamilan tanpa diketahui proses pembuatannya. Bahkan ada seorang wanita bernama Kelly yang tidak pernah berhubungan dengan pria manapun, ikutan hamil. Panik kan? Hal ini juga terjadi pada kepala sekolah Jill dan Barbara yang berbulan-bulan lalu tidak serumah dengan Alan. Seminggu kemudian, para bumil, tua dan muda dikumpulkan di balai kota. Seorang epidemiologis dari pemerintah pusat bernama Susan dikirim ke Midwich untuk menginvestigasi kehamilan misterius ini. Dia juga menjanjikan biaya ganti untung $3.000 per orang untuk bumil yang bersedia melanjutkan kehamilannya. Orang-orang yang sebelumnya bersemangat sepakat untuk aborsi massal, mendengar dapat duit segambreng, jadi batal. Bulan berlalu dalam satu kejapan mata, semua bumil kompak bersama-sama masuk klinik bersalin dalam hari yang sama, dan jebrol bayi juga dalam jam yang sama. Semua bayi juga memiliki penampilan yang sama, yaitu kulit pucat dan berambut putih yang terlihat seperti saudara kembar. 5 pasang cowok dan cewek, tapi satu yang cewek lahir modar. Kita melihat Dr. Susan membawa bayi yang mati ke mobil, lalu membawanya ke lab untuk eksperimen supaya dapat menemukan jawaban atas misteri ini. Beberapa bulan diawali dengan segala sesuatunya berjalan normal. Kemudian muncul kondisi di mana ketika mulai beranjak jadi bocil, mereka tidak berinteraksi dengan baik terhadap lingkungan, tapi kepunyaan Jill yang bernama David menampakkan kecerdasan di atas rata-rata. Dia bisa menyepel namanya sendiri berbarengan dengan dia berhasil merangkak. Sedang kepunyaan Barbara dan Alan yang bernama Mara lebih ekstrim lagi. Dengan kekuatan matanya, dia bisa merebus tangan ibunya sendiri ke dalam panci sup. Untungnya saat itu Jill datang bertamu. Tetapi insiden itu membekas di dalam hatinya. Barbara ngeri sekali saat melihat anaknya, membuat pikirannya gelap, hingga suatu hari dia berdiri di tebing dekat rumah dan bundir. Alan menjadi sangat sedih dengan kematian istrinya. Dia juga mengetahui kalau Mara yang menyebabkan, tapi dia menolak menceritakan kepada orang lain. Di lain tempat, Dr. Susan sedang mengamati para bocil jadi-jadian ini. Dia dan para ilmuwan federal mengadakan rapat untuk mendiskusikan perubahan perilaku para bocil ini dan sampai pada kesimpulan jika sejumlah kecelakaan dan kematian akhir-akhir ini dapat dikaitkan pada para bocil.
Mereka juga sampai pada kesimpulan jika Mara, anak Alan, adalah pentolannya. Mereka berpendapat Mara dapat membaca pikiran orang lain, tapi terlalu dini untuk membuktikan pendapat ini. Alan telah lama kehilangan minat untuk riset ini dan tidak peduli akan kebenaran tentang putrinya. Akan tetapi, Susan berpikir kalau Alan adalah aset penting untuk penelitian dan berharap Alan kembali. Beberapa tahun berlalu, para bocil bertambah besar, bahkan umur 5 tahun mereka lebih pintar dari kebanyakan orang dewasa. Para bocil ini hobi baris berbaris sesuai pasangan masing-masing, kecuali David yang pasangannya modar saat lahiran. Orang-orang melihat mereka di jalan dan tahu bahwa itu tidak wajar, tapi tidak satu pun yang berani melarangnya. Suatu hari, Mara mencoba membaca pikiran Dr. Susan, tapi Dr. Susan berhasil menemukan cara menangkis serangan itu. Para bocil memutuskan untuk berhati-hati setelahnya. Para bocil rutin melakukan cek kesehatan atas anjuran pemerintah. Pada saat pemeriksaan mata, seorang dokter tidak sengaja menyakiti mata salah seorang bocil. Sebagai balasan, Mara menghipnotis dokter itu untuk meneteskan air keras ke matanya sendiri. Dokter itu segera dibawa ke rumah sakit dan dia tidak ingat bagaimana peristiwa itu terjadi, tapi cuma tahu kalau matanya sekarang buta. Setelah kejadian itu, meski tidak ada bukti, semua orang yakin bahwa para bocil psikopat ini pelakunya. Jill bingung akan anak laki-lakinya, tapi dia tidak ingin kematian dan kecelakaan berlalu begitu saja. Karenanya dia menyarankan Alan mengajar para psikopat cilik agar terpisah hubungan antar individunya. Alan berpikir bahwa dia tidak tahu apa yang akan diajarkan, tapi Jill ngotot agar Alan mengajarkan tentang kemanusiaan. Setelah percakapan ini, Alan menjemput putrinya dan Mara tidak mengacuhkan karena dia tidak memiliki perasaan kasih sayang. Di malam hari, Jill mencoba menyisir rambut anaknya, tapi David tidak menyukainya. Dia mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan kasih sayang dan perhatian seorang ibu karena tidak ada gunanya. David membaca pikiran ibunya yang sedang memikirkan kematian suaminya, yang kebetulan satu sinyal dengannya, yang juga memikirkan pasangannya yang modar saat dilahirkan. Semakin dalam David memasuki pikiran ibunya, dia menemukan arti kata empati. Hari berikutnya seperti biasa, para bocil psikopat ini baris berbaris. David menyimpang dari gerombolan tanpa seizin Mara. Mara berpikir ini aneh, tapi tidak menghentikan David. David pergi ke kuburan mencari makam pasangannya. Di situ ia bertemu dengan ibu dari bayi yang mati. Dia membenci David karena mengingatkannya pada bayinya yang modar. David membaca pikiran si wanita itu dan merasakan empati pertama kalinya. Lalu dia bertemu dengan Alan yang sedang mengunjungi makam Barbara. David mengakui kalau dia kesini untuk mengunjungi pasangannya, yang mengejutkan Alan karena David tidak pernah bercerita tentang ini semua. Alan yang sedang mendoakan arwah Barbara mengajarkan David bagaimana rasa sayang. Lalu David memegang tangan Alan, mengekspresikan perasaannya, yang membuat Alan timbul perasaan bahwa dia bisa mengajari para bocil psikopat untuk belajar mengasihi. Alan setuju untuk menjadi guru dan mengatur kelas pertama mereka. Keesokan harinya, saat sedang mengajar, Alan mendapat panggilan interkom untuk bertemu kepala sekolah, dan para bocil ditinggal di dalam kelas. Seorang tukang sapu yang lagi teler masuk ke kelas dan mengancam akan bikin modar seluruh bocil. Saat dia memukul salah seorang bocil dengan sapunya, seluruh mata para bocil menyala, membuat tukang sapu itu memanjat tangga dan melompat ke mobil di bawahnya, yang membuat sapunya menancap tepat di jantung. Keesokan harinya, Alan pergi menemui Susan dan menanyai penelitian apa yang sedang dilakukannya. Susan mengatakan bahwa di Midwich bukan satu-satunya kota yang terpapar situasi ini. Ada beberapa kota kecil di seluruh bumi yang juga mengalami kelenger massal dan hamil massal. Susan lalu membawa Alan ke basement dan menunjukkan padanya jabang bayi yang ia curi beberapa tahun lalu. Penelitian yang dilakukan pada jabang bayi itu memberikan hasil bentuk aslinya, yaitu menyerupai alien. Setelah pertemuan, Alan pulang ke rumah dan menemukan Mara sedang mengemasi barang-barangnya.
dia dan komradnya memutuskan untuk tinggal bersama di sebuah lumbung jauh dari kota. Dia memerintahkan Alan untuk membawakan bekal untuk mereka dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Para orang tua sebenarnya sungkan membawa para bocil ke lumbung, tapi takut untuk menolaknya. Keesokan harinya, salah seorang pria bernama Bill pergi ke lumbung untuk menjemput putrinya. Dia bersikeras kalau dia punya hak untuk membawa putrinya pulang, tapi para bocil tidak menyukainya. Ketika dia menolak untuk putar balik, mereka menghipnotis Bill dan membuat mobilnya menghajar tangki BBM. Di saat yang sama, Susan menemui Alan dan mengatakan bahwa pemerintah berencana untuk menjatuhkan bom ke tengah kota karena sudah puyeng menghadapi para bocil ini. Sebelumnya sudah pernah dicoba dengan metode menggunakan sniper, malah snipernya menembak kepalanya sendiri. Alan segera menemui para bocil di lumbung dan meminta mereka untuk hidup bersama secara harmonis. Jika tidak, maka mereka akan dimusnahkan. Akan tetapi Mara mengatakan dengan tegas bahwa emosi adalah untuk mereka kaum lemah. Mara malah menantang balik Alan untuk mengajak perang. Tidak lama kemudian Mara menghentikan David dan bertanya tentang perilaku menyimpangnya. Sebelum David menjawabnya, ada seorang pendeta yang sedang membidikan senapannya ke arah Mara. Para komrad Mara ngegap sang pendeta dan menghipnotisnya. Menjelang malam, para bocil menemukan Susan di dalam klinik. Kali ini usaha untuk menangkal kekuatan para bocil gagal, dan mereka menemukan salah satu dari mereka yang gagal lahir. Mereka lalu membuat Susan berbaring di meja dan menusuk dirinya sendiri. Di lokasi yang berbeda, semua orang berniat menggeruduk lumbung sarang para bocil. Tapi bocil-bocil super itu membuat semua orang terbunuh dan emak-emak provokator demo membakar dirinya sendiri karena digendam para bocil. Alan dan Jill bertemu di klinik dan memutuskan bahwa sudah saatnya menghabisi para bocil sialan ini. Alan tidak ingin Jill menjadi korban dalam pertempuran, jadi setelah Alan mencipok Jill, dia mengunci klinik dari luar. Sesampainya di lumbung, dia membawa koper berisi dinamit. Para bocil mengira bahwa mereka akan diajar oleh Pak Guru Alan. Tapi Mara curiga akan gerak-gerik Alan, mencoba menembus pikiran Alan, tapi gagal karena Alan memblokir pikirannya dengan membayangkan sebuah tembok. Di saat yang sama, Jill berhasil masuk lewat pintu belakang dan mencoba mengambil David. Para bocil memergokinya, tapi mereka tidak dapat fokus di antara kedua orang depan dan belakang. Mara berusaha keras menemukan apa yang ada di balik blokade pikiran Alan. Tepat saat Mara melihat bom waktu yang dipasang Alan, bom meledak dan membunuh semua kecuali Jill dan David. Di scene terakhir kita melihat David dan Jill berkendara menuju ke luar kota. Jill berharap bahwa mereka bisa membuka lembaran baru dengan meninggalkan Midwich. Oke, sampai di sini dulu teman-teman akhir kisah Village of the Damned. Jangan lupa subscribe video ini, nyalakan loncengnya, dan tinggalkan komentar agar aku makin semangat dengan alur cerita yang baru. Thanks for watching and see ya!